Halo, selamat pagi teman-teman Reox TV dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Pasti dari kalian bingung nih bang, kok banyak banget knalpot nih bang? Ada apa nih bang? Nah, kita akan ngebahas masalah perkenalpotan teman-teman. Tentunya knalpot favorit Reox TV di ZX25R ataupun di Aerox atau di motor-motor yang lain teman-teman. Nah, pasti kalian bingung nih, maksudnya yang Reox TV suka nih yang kayak gimana sih? Nah, setaunya kan cuma kurs doang nih, atau di Saxeris nih. Nah, jadi nanti kita akan kasih cuplikan-cuplikan video yang kemarin-kemarin juga, supaya teman-teman punya parameter gimana kalau misalkan menggunakan knalpot-knalpot ini teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang tertarik dengan video tentang knalpot, ikutin terus videonya sampai habis. Oke teman-teman Reox TV, jadi pertama yang akan kita bahas adalah si Kurs Italian Performance, knalpot dari Itali, pastinya kan namanya juga Kurs Italian Performance. Nah, knalpot ini berbalut karbon dengan model yang kita sebutnya model ikan gabus. Nah, buat kalian yang mau dengerin suaranya di ZX25R, suaranya kayak gini. Gimana teman-teman, suaranya keren kan? Nah, jadi knalpot ini emang menyajikan kelembutan, kelembutan yang hakiki teman-teman. Dimana suaranya lembut tapi more powerful. Gue bilang knalpot ini adalah salah satu knalpot terkeren yang pernah gue punya selain knalpot-knalpot yang lain. Kenapa? Karena knalpot ini selain susah dicari untuk saat ini. Kemarin sih gue tanya kenapa sih susah dicari, karena dari luar negerinya itu ke Indonesianya itu lama pengirimannya. Kemarin gue sempat ngobrol sama orang-orang dari K20, info dari mereka sih kayak gitu. Nah, jadi karena langka juga, harganya juga sekarang mahal, terus gue juga cuma punya satu, gue sayang-sayang banget knalpot ini. Poin yang paling gue suka dari knalpot ini selain dia karbon dan bentuknya kayak ikan gabus adalah suaranya yang lembut teman-teman. Itu sih jadi pilih mana pilihan kalian, mau yang karbon-karbonan yang dari luar negeri atau mau yang lokal tapi badai. Nah, tinggal pilih. Kita lanjut ke poin kedua. Oke teman-teman, nah sekarang kita sikat di poin yang kedua, yaitu kalau tadi kita udah bahas masalah Italian Performance, nah sekarang Indonesian nih. Nah, jadi kan biasanya pilihannya gitu ya, Italian, Indonesian, Japanese. Si Mimin yang ngajarin teman-teman. Maaf, lanjut, fokus. Nah, jadi kita akan ngebahas masalah Indonesia teman-teman, yaitu si LD Saxeris teman-teman. Apa sih bang yang bikin lu itu tertarik banget sama si LD Saxeris? Ya, si LD lihat, ibaratnya itu orang Indonesia yang tampilannya bule teman-teman. Modelnya keren, modelnya gagah, suaranya juga oke seperti ini.
Gimana menurut kalian? Keren kan? Nah, untuk CLD Sax Series ini berhasil memikat gue sampai gue itu nggak peduli deh sama brand-brand yang lain. Bang, alasan lu ke lokal, terus lu nggak bisa beli. Lu sebenarnya nggak bisa beli ya buat yang Akla dan segala macam. Bukan nggak bisa beli teman-teman, karena memang nggak mau beli. Kenapa nggak mau bang? Knalpot terlalu berlebihan banget, harganya sampai 22 juta rupiah. Sedangkan kita punya kurs ini aja, range harganya mungkin cuma 5 juta. Bayangin CLD ini harganya cuma ya range-nya ada di 1 jutaan teman-teman. Tapi tampilannya keren banget. Coba kalian pilih aja sendiri. Kalian mau ngeluarin cost sebesar 22 juta hanya untuk sebuah knalpot yang kalau ketahuan polisi dipotong, ya kan? Rugi banget. Nah, kalau misalkan kita pakai ini juga nggak jelek kok teman. Kata siapa? CLD bener-bener banyak teman-teman yang udah kesini pasang CLD dan mereka puas karena memang CLD ini memberikan apa sih yang kalian mau itu bener-bener terrealisasi banget di sini. Mulai dari suara, tampilan, dan yang paling penting adalah powernya teman-teman. Ini ada banget di sini. Jadi bagi gue pribadi buat beli yang terlalu too much atau berlebihan ya ini cukup lah bagi gue si CLD ini. Sedikit pesan ya buat teman-teman. Jadi kadang gini loh, sekeren apapun lu beli knalpot atau silencer, tapi kalau penempatannya jelek, ya jelek teman-teman. Jelek. Jadi kadang gua ngelihat teman-teman dari ZX25R yang lain ada yang terlalu ngenggang, terus ada yang terlalu renggang, underbelly terlalu turun banget dan segala macam. Nah, kalau fitment yang pas bagi gua adalah yang kayak gini. Ini tuh pas banget dan ini tuh dilihatnya juga enak banget. Nggak terlalu renggang, nggak terlalu turun ke bawah dan nggak terlalu ngelebar ke samping. Jadi ini tuh pas banget. Jadi opini pribadi gua tentang sebuah knalpot itu ketika kalian instalasinya atau pemasangannya itu tepat, apalagi yang sistemnya custom atau edit, knalpot itu bakalan kelihatan keren banget walaupun dia brand lokal. Tapi kalau kalian pakai brand mahal, terus naruhnya sembarangan, terus ada bracketnya dari karet, terus antingnya ngawur dan segala macam, ya knalpot itu akan kelihatan murah banget teman-teman. Kurang lebih kayak gitu ya kalau masalah kalian yang sudut pandangnya ngelihat knalpot itu dari bisa dibilang brand. Gua suka banget sama CLD. Nah, ini udah 2 nih, Lance gue. Oke teman-teman Reox TV, yang ketiga dari CLD juga, ini CLD C7. Nah, ini koleksinya Reox TV nih, CLD C7. Yang mau denger suaranya silakan. Gimana menurut kalian? Nah, kalau knalpot ini agak keras teman-teman. Suaranya agak keras, tapi yang gue suka adalah modelnya itu pipih. Gak segemuk si Sax Series. Tapi knalpot ini memiliki karakter yang keras dan memang bener sih ini ya bisa dibilang kalian gigi 1, gigi 2 di komplek yang ngundang emosi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau belanja ya cukup sabar-sabar aja ya. Gue nggak recommended kalau kalian motornya itu dipakai di daerah perumahan yang ibu-ibunya galak. Karena ini bakal ngundang banget mereka buat ngomel. Yang gue suka dari CLD C7 adalah materialnya yang atas ini teman-teman. Model nguncupnya itu bagus banget. Aksen bolong-bolongnya ya sebenarnya udah gue bahas. Dan bener-bener keseriusan CLD dalam membuat knalpot ini bener-bener keren banget. Karena di kepalanya ada tulisan CLD-nya. Ini bener-bener bisa dibilang gini loh. Lu tuh Indonesia rasa bule. Dan ini tuh bener-bener gue bangga banget pakai knalpot ini, sebangga-bangganya. C7 ini keren dan karakternya memang agak sedikit keras teman-teman. Ya cocok lah buat kalian yang wah pengennya yang hot-hot gitu teman.
Iya, lanjut. Oke teman-teman Drox TV, kita lanjut ke koleksi yang keempat, yaitu ada si Monster. Seperti namanya, suaranya kayak begini teman-teman. Oke teman-teman Drox TV, gimana? Masih mau punya tetangga dengan knalpot kayak begini? Ini lebih sadis daripada si C7 teman-teman. Ya emang ini aja udah kenceng ya, apalagi ini. Bener-bener karena ini silinsernya pendek dan kita situasinya pakai header yang underbelly, jadi suaranya tambah kenceng banget. Kalau pakai long pipe gimana bang atau long header ya sama aja sih, cuma beda dikit aja. Tentunya tetap aja bakal bikin tetangga kalian ngamuk. Cuma kalau kita pakai di sirkuit knalpot ini, kemungkinan powernya akan ada kemungkinan, tapi nanti kita tes dulu ya. Minggu depan kita kesentul lagi loh. Jadi buat kalian tunggu-tunggu ya videonya. Nanti kita mau coba ini juga. Emang penasaran nih sama ini kalau disentul kayak gimana. Karena dia bilang di sini adalah high performance teman-teman. Nah ini yang bikin penasaran nih, performance kita ningkat apa enggak nih di sana. Kemarin kita udah coba pakai si course. Sayangnya belum sampai maksimal, udah nyungsep. Nah sekarang kita mau coba pakai si LD Monster, sesuai namanya nggak nih? Jadi monster beneran nggak di sono? Jadi itu informasi buat kalian, karakternya sangat keras. Keras bagi gue sih itu keras banget sih. Silahkan nanti kalian pilih-pilih sendiri mana sih kalian yang suka knalpotnya gitu kan. Bantu komen di kolom komentar gitu kan. Kalian sukanya yang mana? Ini yang keempat. Kita lanjut ke. Oke teman-teman Drox TV, karena masih kepasang di motornya, nah gue tunjukin aja di sebelah sini. Nah jadi ini ada si Giro Riox TV. Kita punya dua. Yang pertama ada di ZX25R dan yang kedua ada di Aerox. Dan suaranya kalau di ZX25R tuh kayak begini. Teman-teman, jadi suaranya lumayan lembut. Kemarin kita udah tes juga si Giro ini, kita ajak main ke Gunung Bunder 2 kali. Sampai gue itu lupa gitu kalau misalkan, oh ini gue pasti pakai si Giro loh, karena bener-bener nyaman banget. Emang sih di kompresi bawahnya itu bacot teman-teman, lumayan. Sampai gue nggak enak banget sama beberapa tamu lain di pinggir-pinggir villanya itu, karena mungkin pas gue manasin itu ikut keberisikan. Tapi pas udah jalan itu knalpot ini bener-bener nyajiin kelembutan juga kok. Enak sih sebenarnya, dan materialnya sama persis sama materialnya si LD Sax Series. Jadi kalau kalian bilang, bang si Giro sama si LD Sax Series itu apa bedanya bang dari sisi materialnya? Hampir sama banget teman-teman. Apalagi material stainlessnya ini, masalah bodinya si silinsernya ini benar-benar sama banget. Karakter las-lasannya juga sama banget dari sama seperti si LD Sax Series.
Maka dari itu suaranya pun hampir sama-sama gimana gitu, cuma memang ini lebih sedikit lembut kalau kita bandingkannya sama si CLD C7 gitu. Oke teman-teman Reox TV, jadi knalpot pilihan gue adalah yang ini teman-teman, CLD Shark Series. Selain dia keren, ya tadi udah gue sebutin deh itu beragam keunggulannya, dan yang paling gue lebih lagi bikin gue suka knalpot ini bener-bener nyajiin suara yang joss banget, yang nempel banget di hati gue. Nah, buat info relasi teman-teman, untuk harga knalpot ini adalah segini teman-teman. Lumayan, jadi kalian tinggal pilih dan tulis di kolom komentar mana pilihan kalian teman-teman. Dan kalau misalkan ada knalpot yang lokal, brand lokal original yang perlu kita review, teman-teman silahkan bantu di kolom komentar juga. Oke teman-teman Reox TV, jadi itu aja informasi hari ini yang bisa kita share ke kalian. Dan minggu depan kita akan coba ke Sentul lagi, karena teman-teman udah banyak yang nanyain, bang kapan ke Sentul lagi. Kita coba dengan setup baru teman-teman. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan tetap semangat. Dadah!